Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kali ini. Kita masih ada di bab 4, belajar mengenal bentuk, dan kita kali ini akan belajar pada bagian B mengenai mengelompokkan benda. Video ini tentunya untuk matematika kelas 1 fase A pada kurikulum Merdeka. Nah adik-adik, selain itu kakak juga mengambil referensi untuk video ini dari buku matematika kelas 1 kurikulum Merdeka. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, mari kita belajar. Kita akan belajar mengelompokkan benda. Perhatikan gambar di samping. Apakah ada gambar yang sama dan dapatkah kalian mengelompokkannya? Serta bagaimana ya cara kalian mengelompokkannya? Nah, coba adik-adik perhatikan, di sini ada gambar makanan tradisional. Kita akan coba untuk mengelompokkan gambar atau makanan-makanan ini berdasarkan ciri atau kesamaan yang ada. Nah adik-adik, mengelompokkan berarti mengumpulkan sesuatu berdasarkan ciri atau kesamaan yang ada. Misalkan berdasarkan warnanya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan ukurannya, atau lainnya. Nah, kita akan mencoba mengelompokkan berdasarkan bentuk dan warnanya. Mari kita kelompokkan bersama-sama. Nah, adik-adik, kita akan mengelompokkan berdasarkan bentuknya. Apakah adik-adik masih ingat? Kira-kira di video sebelumnya kita telah belajar mengenal bentuk apa saja ya? Ada yang masih ingat? Kita telah belajar mengenal bentuk lengkung, bentuk segitiga, dan bentuk segi empat. Kita akan coba mengelompokkan makanan tradisional ini menurut bentuknya. Yang pertama ada bentuk lengkung. Kira-kira makanan apa saja ya yang bentuknya lengkung? Oh iya adik-adik, adik-adik sudah mengenal belum ya? Kira-kira ini makanannya ada apa aja? Mari coba kita identifikasi terlebih dahulu yuk. Nah ini adalah contoh-contoh makanan tradisional. Ada kue cucur, risol, kemudian ada kue lapis, ada kue talam, ada brownies, dan juga ada kue lupis. Ini adalah contoh makanan tradisional dan makanan-makanan yang sering kita temui. Mari kita kelompokkan yang pertama dengan bentuk lengkung. Kira-kira makanan tradisional apa ya yang bentuknya lengkung? Coba adik-adik perhatikan. Pertama, ada kue cucur. Nah, kue cucur ternyata memiliki bentuk yang lengkung. Masih ingat kan adik-adik bagaimana bentuk lengkung di video sebelumnya? Nah, ini merupakan contoh bentuk lengkung. Jadi, memiliki sisi yang melengkung. Selain itu, ada makanan apa lagi ya? Ada kue talam. Nah, kue talam juga ternyata memiliki bentuk yang lengkung. Selain itu, kira-kira ada apa lagi ya yang bentuknya lengkung? Apakah masih ada? Ternyata sudah tidak ada ya adik-adik. Kita akan beralih ke bentuk selanjutnya, yakni bentuk segitiga. Kira-kira kue apa ya yang bentuknya segitiga? Coba adik-adik perhatikan. Apakah kue risol bentuknya segitiga yang ini? Ternyata betul ya, ada kue risol yang bentuknya segitiga. Kemudian ada juga kue apa yang bentuknya segitiga adik-adik? Apakah kue lapis, brownies, atau kue lupis? Kira-kira yang mana ya? Ternyata kue lupis. Kue lupis juga memiliki bentuk segitiga ya adik-adik. Bentuk segitiga memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Nah, kalau yang selanjutnya bentuk segi 4 berarti kue apa adik-adik? Apakah adik-adik bisa menemukannya? Pertama ada kue brownies, kemudian ada kue apa lagi adik-adik? Ada kue lapis. Nah, ini adalah contoh makanan tradisional yang memiliki bentuk segi 4. Ada kue lapis dan ini ada makanan yang saat ini kita temui atau mungkin makanan modern, contohnya ada brownies. Nah, atau kue coklat. Apakah adik-adik sudah memahaminya? Kita telah mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Ada benda yang berbentuk lengkung, berbentuk segitiga, dan berbentuk segi 4. Benda dalam hal ini adalah makanan. Mulai dari kue cucur, kue talam, risol, kemudian ada kue lupis, ada brownies atau kue coklat, dan juga ada kue lapis. Nah adik-adik, selain tadi kita telah mengelompokkan makanan ini berdasarkan bentuknya, kita akan mencoba mengelompokkan makanan ini berdasarkan warnanya. Kira-kira ada warna apa aja ya adik-adik yang bisa kita kelompokkan? Pertama ada warna coklat, selain itu ada warna hijau. Coba adik-adik perhatikan, kira-kira kue apa saja ya atau makanan apa saja ya yang memiliki warna coklat? Pertama ada kue cucur. Kue cucur memiliki warna coklat ya adik-adik. Kemudian ada brownies. Brownies juga memiliki warna coklat adik-adik. Selain itu ada risol. Nah, kita telah mengelompokkan makanan ini berdasarkan warnanya adik-adik untuk warna coklat. Dan untuk warna hijau, kira-kira makanannya apa aja ya? Coba kita perhatikan. Yang pertama ada kue lupis. Kue lupis ini memiliki warna hijau ya adik-adik. Selain itu ada kue lapis dan juga kue talam. Nah, kita telah mengelompokkan makanan ini berdasarkan warnanya. Ada yang berwarna coklat dan juga ada yang berwarna hijau. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, mari perhatikan gambar di samping. Di sini ada beberapa buah-buahan. Ada buah melon, buah semangka, buah lengkeng, dan juga buah anggur. Dapatkah kita mengelompokkannya? Nah, kita akan mengelompokkannya berdasarkan ukurannya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan ukurannya, ada ukuran apa saja ya adik-adik? Ada ukuran yang besar dan ada ukuran yang kecil. Kira-kira buah apa ya yang ukurannya besar? Ternyata ada buah melon, kemudian buah semangka. Apakah lengkeng dan anggur juga ukurannya besar? Lengkeng dan anggur ternyata masuk ke dalam kelompok yang berukuran kecil. Nah, kita selain mengelompokkan benda atau makanan ataupun buah-buahan berdasarkan bentuknya atau warnanya, ternyata kita juga bisa mengelompokkan benda berdasarkan ukurannya. Ada ukuran yang besar dan juga ukuran yang kecil. Ukuran yang besar dari gambar ini ada buah melon dan semangka. Sedangkan ukuran yang kecil ada buah lengkeng dan juga anggur. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, untuk yang ini, coba adik-adik perhatikan. Contoh kelompok benda berdasarkan bentuknya. Masih ingat adik-adik, kita di video sebelumnya telah belajar mengenal bentuk. Ada bentuk segi 4, segitiga, dan bentuk lengkung. Kita mengelompokkan benda ini berdasarkan bentuknya. Ini adalah kelompok segi 4, dan ini adalah kelompok segitiga, dan ini adalah kelompok bentuk lengkung. Selain itu, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warna merah, dan juga ada yang warna kuning. Jadi, mengelompokkan benda atau sesuatu kita bisa lakukan berdasarkan suatu kesamaan yang ada. Misalkan menurut warnanya, atau berdasarkan warnanya, atau berdasarkan bentuknya, berdasarkan ukurannya, dan lainnya. Nah, ini contoh kelompok benda berdasarkan ukurannya. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, adik-adik, semoga materi tadi dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, kita akan mencoba belajar bermain game mengelompokkan benda. Siapa yang suka belajar sambil bermain? Mari kita coba bermain game mengelompokkan benda.
Nah, untuk soal nomor 1, bangun yang satu kelompok dengan gambar di bawah ini adalah, di sini ada beberapa gambar segitiga. Kira-kira bangun yang satu kelompok dengan gambar ini yang mana ya? Apakah gambar A atau gambar B? Silakan adik-adik pilih. Nah, adik-adik, jawaban yang tepat adalah gambar A. Gambar A tentunya satu kelompok karena sama-sama berbentuk segitiga. Sehingga kelompok benda ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Masih ingat ada bentuk apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Kita telah mengenal bentuk segitiga dan juga segi empat serta bentuk lengkung. Sehingga ini dikelompokkan berdasarkan bentuk segitiga. Nah, untuk soal nomor 2, bangun yang satu kelompok dengan gambar di bawah ini adalah kira-kira yang mana ya? Coba adik-adik perhatikan, ini ada beberapa benda pada gambar. Kira-kira yang satu kelompok dengan ini yang mana ya? Apakah gambar A atau gambar B? Jawaban yang tepat adalah gambar B. Mengapa ya adik-adik? Coba kita perhatikan kembali. Di sini ada bentuk segi empat, bentuk segitiga, dan bentuk segi empat. Sehingga kalau dikelompokkan berdasarkan bentuknya tentu tidak tepat ya, karena di sini juga ada bentuk segitiga adik-adik. Kemudian kalau kita lihat ternyata di sini memiliki warna yang sama, yaitu warna pink. Sedangkan gambar A memiliki warna ungu, sehingga yang satu kelompok adalah gambar B. Nah, untuk nomor 3, bangun yang satu kelompok dengan gambar di bawah ini yang mana ya? Kira-kira yang mana ya adik-adik? Silahkan adik-adik pilih. Ingat ya, kita harus mencari kesamaan agar bisa menjadikan benda tersebut ke dalam satu kelompok. Baik itu dari bentuknya, warnanya, ukurannya, ataupun kesamaan lainnya. Silahkan adik-adik pilih terlebih dahulu. Nah adik-adik, jawaban yang tepat ternyata adalah gambar B. Nah, gambar B ternyata adalah kelompok yang sama dengan gambar di atas. Kira-kira ini dikelompokkan berdasarkan apa ya adik-adik? Di sini ada bentuk segi empat, kemudian ada bentuk lengkung dan bentuk segitiga. Sehingga kalau berdasarkan bentuknya tentu bukan ya adik-adik, karena di sini memiliki beragam bentuk. Kalau berdasarkan warnanya juga bukan ya, karena warnanya di sini ada warna ungu, warna hijau, dan warna pink. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan ukurannya, karena gambar B memiliki ukuran yang hampir mirip dengan kelompok di atas. Sedangkan gambar A lebih kecil ya, sehingga yang tepat adalah gambar B. Apakah adik-adik betul jawabannya? Semoga adik-adik betul ya jawabannya. Coba kita lihat ke soal nomor 4. Benda di bawah ini dikelompokkan berdasarkan, nah ini ada kelompok A dan kelompok B. Nah di sini ada gambar atau benda-benda yang terdapat pada gambar ini. Kira-kira berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan bentuk atau berdasarkan warna? Silahkan adik-adik pilih. Apakah di kelompok A memiliki bentuk yang sama dan di kelompok B juga memiliki bentuk yang sama, atau di kelompok A memiliki warna yang sama dan di kelompok B memiliki warna yang sama? Silahkan adik-adik pilih jawabannya. Nah adik-adik, jawaban yang tepat adalah berdasarkan bentuk. Coba kita lihat bersama-sama. Di kelompok A memiliki bentuk lengkung dan di kelompok B memiliki bentuk segitiga. Betul ya adik-adik, sehingga benda di bawah pada gambar memiliki kesamaan dari sisi bentuknya, yakni yang ini bentuk lengkung dan yang kelompok B memiliki bentuk segitiga. Kalau berdasarkan warna, di kelompok A tentunya warnanya berbeda-beda ya. Ada yang warna kuning, biru, merah. Kemudian di kelompok B juga sama, berbeda-beda. Ada warna biru, kemudian hijau, hijau tua, dan biru tua. Nah jadi gambar ini atau kelompok-kelompok ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Coba kita lihat soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, benda di bawah ini dikelompokkan berdasarkan apa ya? Ini ada kelompok A dan kelompok B. Coba adik-adik pilih apakah berdasarkan bentuknya atau berdasarkan warnanya. Nah, adik-adik, jawaban yang tepat adalah
warna. Betul ya adik-adik, di kelompok A dan kelompok B dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kelompok A memiliki warna kuning, semuanya berwarna kuning. Dan kelompok B memiliki warna biru, karena semua benda-benda yang ada di kelompok B memiliki warna biru. Kalau berdasarkan bentuk tentunya berbeda-beda ya. Di kelompok A ada bentuk lengkung dan segitiga, dan di kelompok B juga ada bentuk lengkung dan segitiga. Sehingga bukan ya adik-adik, yang betul adalah berdasarkan warnanya, yakni sama-sama warna kuning dan sama-sama warna biru. Nah adik-adik, demikianlah video pembelajaran atau materi mengenai mengelompokkan benda. Kita telah belajar mengelompokkan benda mulai tadi dari makanan tradisional, kemudian bentuk-bentuk, dan lainnya. Kita bisa mengelompokkan benda tersebut berdasarkan bentuknya, ukurannya, warnanya, ataupun kesamaan lainnya. Semoga adik-adik bisa memahami video ini ya. Setelah belajar, kita akan berdoa kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah artinya, ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi segala kejelekan dan keburukan ya adik-adik. Semangat dan jangan lupa terus belajar. Semoga adik-adik menjadi anak yang soleh dan solehah dan menjadi anak yang pintar. Nah demikianlah video kali ini. Kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jika channel ini bermanfaat, adik-adik boleh like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.